Jadi ada kekuatan yang luar biasa yang membuat air bisa belah, yang membuat api bisa dingin, yang membuat bulan pun terbelah dua, yang membuat hal-hal yang tidak terjangkau oleh kemampuan fisik dan akal kita, tetapi sangat memungkinkan terjadi. Kekuatan apakah itu? Itu adalah kekuatan doa. Siapapun yang sangat serius menggunakan kekuatan doa, ini adalah orang yang beruntung. Karena kekuatan doa itu dahsyat sekali. Kenapa? Karena yang diandalkannya adalah yang maha hebat. Hebat mana ikhtiar dengan doa? Jawab. Ya, kalau ikhtiar, kalau tidak hati-hati mengandalkan diri. Maaf. Kalau mengandalkan ikhtiar, kalau tidak hati-hati kita hanya mengandalkan diri. Tapi kalau mengandalkan doa, siapa yang diandalkan? Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaannya, yang segala sesuatu takluk sepenuhnya kepada kehendaknya. Jadi kalau Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kejadian itu, kalau Allah mau kejadian, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita simak ayat doa surat Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186 dari surat Khusyuk 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sesungguhnya Allah lah yang berkata ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya aku akan berkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina sehina-hinanya. Masya Allah. Allah sudah memberitahu Rasulullah kalau ada hamba Allah yang bertanya, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu dekat, maha dekat. Segala-galanya milik Allah. Dekatnya Allah dengan kita beda dengan dekatnya kita dengan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Jadi Allah dekat tanpa jarak. Jadi mulai sekarang kita harus tahu bahwa dimanapun kita berada, Allah pasti tahu. Kekuasaan Allah menyelimuti kita, pengetahuan Allah tentang kita, segalanya diketahui. Bukan hanya keinginan kita, bukan hanya masalah kita yang Allah tahu, bukan hanya jalan keluar yang Allah tahu. Setiap keperluan sel tubuh kita pun Allah tahu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisyan. Segalanya minta ke Allah dan setiap saat Allah dalam kesibukan.
Saya baru tahu bahwa bakteri di perut ini pun di usus itu 100 triliunan katanya begitu yang saya baca di internet. Jadi bakteri di usus aja udah 100 triliun. Banyak sekali. Dan setiap bakteri ciptaan Allah, dan Allah yang mengatur mana bakteri baik, bakteri kurang baik, bakteri yang memakan satu sama lain yang memang harus terjadi untuk kesehatan, mana yang jadi penyakit. Allah tahu semuanya. Masya Allah. Nah hadirin, makanya dimanapun berada doa, karena doa itu disukai Allah. Makin banyak doa berarti makin banyak zikir. Makin banyak doa berarti makin dekat dengan Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Nah, maka orang yang paling banyak doa sama dengan paling banyak zikir. Orang yang paling banyak zikir paling banyak diingat Allah. Orang yang paling banyak diingat Allah paling disukai oleh Allah. Makanya doa, kalau ada orang yang terus-terusan minta ke kita mah manusia mah cenderung jengkel. Coba ada teman gitu ya, baru juga duit, baru kita mau makan roti jam saya, kita baju ke dia kan, ya, sorban dia, eloji sini, bisa digaplok oleh kita kalau tidak sabar ya. Tapi kalau ke Allah minta apa aja, makin banyak minta sepanjang kebaikan, tidak memutuskan silaturahim, dikabulkan. Makanya aneh orang yang jarang doa itu disebut sombong, karena kita kan la haula wala quwwata illa billah. Kita mah enggak daya tanpa pertolongan Allah. Jadi sekarang main doa ya, bukan main doa, berdoa. Bangun tidur bagaimana? Allahumma barik lana. Itu mah doa rawok ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur itu doa yang sudah dibangunkan oleh Allah. Masih ada umur, mau pergi, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu doa, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kita tidak tahu selangkah ke depan tuh nginjak paku atau tidak. Kita tidak tahu nih, ini turun dari tangga masjid, acungkan tangan yang yakin turun dari tangga masjid ini masih hidup. Tuh gak yakin ya. Kita tidak tahu turun dari tangga terpleset. Mungkin kalau sudah takdirnya malaikat maut di pintu bawah tuh ya. Kenapa jadi tegang begini? Tenang. Aduh, saya kan masih remaja. Jangan bilang sama saya ya. Nah, saya bukan pencabut nyawa. Bilang sama Allah. Terus dan doa itu tembus jarak, tembus waktu. Kita dengar para pejuang Palestina yang dipenjara seumur hidup di Israel, tidak ketemu dengan keluarga, tapi Allah mendengar tiap doa. Boleh jadi selama di penjara itu murajaah Quran, tahajudnya, zikirnya lebih hebat dibanding sedang di luar. Lalu setiap keluar doa, Allah dengar tidak? Doa orang yang di penjara didengar tidak oleh Allah? Jawab, dengar. Disia-siakan tidak? Tidak ada yang disia-siakan. Lagi jalan, suara apa? Suara AA. Misalkan ada anjing menggonggong, bagaimana? Coba deh, kalau di luar ada anjing, ini SSG, tolong jawab, Santri Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada anjing di luar, bagaimana? Apa? Mau gimana? Berdoa. Berdoa? Gimana doanya?
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wal ardi. Wa sami'ul alim. Ya, mudah-mudahan sudah hafal artinya ya. Halo, tahu nggak kita sudah hafal atau belum? Tahu ya, bagus ya. Misalkan anjing. Gini prosedurnya, mata lihat anjing, hati ingat penciptanya. Siapa yang ciptakan anjing? Anjing menggonggong izin Allah bukan? Anjing menggonggong izin Allah bukan? Izin Allah. Lalu anjingnya melihat ke kita gitu, terus lihat tulang kering kita. Apa gitu kalau begini? Izin Allah bukan? Iya, apa sih yang terjadi tanpa izin Allah? Yang membuat pita suara anjing itu juga Allah. Tapi anjing taringnya gede-gede, yang bikin taring siapa? Anjing nggak bisa bikin taring. Allah yang membuat taringnya supaya rada serem. Sebab kalau taringnya kecil-kecil dan terbuat dari karet kan kurang serem kitanya. Supaya apa kira-kira Allah di antaranya ya, kalau membuat kita ada anjing di depannya, matanya melotot, supaya apa coba kita? Kenapa kita ditakdirkan ketemu anjing yang ngegerem kepada kita? Ayo, supaya apa? Ya, supaya zikir, supaya berlindung ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Secara teori gampang, tapi hati saya tegang. Please ya Allah, please, anjingnya ngadep ke sini. Anjing sana. Hadirin sekalian, terus zikir. Allah tahu yang zikir. Apakah perlu sambil megang batu? Perlu katanya. Ya, secara syariat sempurnakan ya. Kalau ibu-ibu, ini pertanyaan please, Bu. Ibu, kalau dikejar anjing mau gimana ibu? Lari? Ya bagus. Kalau anjing dengan ibu balapan cepetan mana? Anjing. Iya, makanya nanti kesusul oleh anjingnya. Yang pertama doa ya. Allah dengar tidak? Allah melihat situasi kita lagi digeremin anjing. Allah lihat tidak situasi itu? Izin siapa anjing menggonggong di sekitar kita? Allah. Kembalikan ke Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang menggerakkan anjing, tolonglah ya Rabb. Nah, bisa ambil jurus selamat ya. Mau lari, mau jongkok, tapi zikir dulu. Mudah bagi Allah. Misalkan lihat kita, namun tidak ya tulangnya rapuh. Harus ke Allah dulu. Makanya tidak usah heran di penjara kita dengar yang disiksa, anjing dilepaskan ke sana. Ada yang anjing kan kalau kita lihat di film tuh ya, bagaimana dulu tahanan yang dibawa oleh Amerika di Irak di itu, anjing menyala, zikir terus, karena tahu anjing itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih. Makin kuat zikirnya, ya Allah, ya Allah, ini anjing ciptaanmu, milikmu, menggonggong dengan izinmu. Saya berlindung padamu ya Allah dengan kalimatmu yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus aja zikir. Allah lihat tidak? Tahu tidak? Disia-siakan tidak? Tidak akan disia-siakan. Tapi saya sudah zikir tetap dikegel anjing, digigit anjing. Pasti ada rahasia Allah. Di antaranya mau ketemu siapa? Bukan, itu mah biasa ketemu jodoh. Ketemu dengan yang punya hutang ke kita hari ini. Jadi kan dia digigit anjing, dibawa ke rumah sakit. Nah, pasien yang sebelah itu ternyata yang kita hutangin selama ini. Nggak ketemu-ketemu, jadi sekarang ketemu, jadi tegang. Nah, mungkin kata yang dihutang itu, kamu digigit anjing, gak punya duit ya, udah lunas, gitu hadirnya. Jadi digigit anjing salah satu teknik kalau melunasi hutang kita. Tapi yang punya hutang tidak usah nyari anjing, ada.
jangan GR ya. Wah digigit anjing lunas ya. Baik, sama dalam segala hal, dimanapun lagi jalan, Allah lihat kita, Allah tahu kita capek, Allah tahu kita capek. Siapa yang bisa menguatkan kita? Ya Allah, sambil jalan teh wahai yang maha mendengar, sambil jalan jauh ya, sambil ke gunung. Itu solo bifak latihan di hutan itu, Allah tahu maha dekat. Iya udah tinggal zikir ya Allah. Ya Allah, semua makhluk milikmu. Ular ya Allah. Sambil lari ya. Apapun yang terjadi selalu kembali ke Allah. Termasuk ketemu orang yang galak. Ya misalkan mau ketemu dosen nih ya, mau ngerjain tugas akhir. Dosen teh susah sekali ditemui. Dosen ciptaan siapa? Dosen dalam kekuasaan siapa? Dosen takluk tidak ke Allah. Sholat di rumah ya. Ya Rob, saya mau menyelesaikan tugas akhir ini. Engkaulah penguasa setiap makhluk. Panjang jalan zikir. Tadinya dosen mau pergi, noh asal ada hari ini teh dibuat saja oleh Allah, mudah. Benar? Ibu suami marah, mending lihat suami, mending ingat suami, mending ingat Allah. Ya Allah, suami saya teh udah tua, gede ambek begini. Kasihan. Keluarkan doa. Ya Rob, berikan hati yang lapang bagi suami saya. Jadi sepanjang suami ngambek teh, sepanjang itu doa. Mana kira-kira yang lebih manfaat? Perih hati ibu, perih hati ibu, nggak ngepek gitu mandiri. Daripada nyebut perih-perih, mending doa, ya, betul? Nonton TV, ada artis dangdut, tuh kayak gasing, kayaknya nih goyang gasing, nggak ada kan? Udah goyang gasing teh, terus muntah, ada pusing tuh si artis teh. Daripada kita rewel, doain. Ya Allah, kasihan artis ini kayak gasing ini. Dia ditonton banyak orang, mending keluarin doa. Engkau maha tahu, engkau maha memberi hidayah. Berapa banyak yang dulu artisnya punten ya. Ya begitulah episodenya sebelumnya, tapi sekarang sudah berhijab, sudah ikut dalam dakwah. Benar? Serius hadirin, betul? Yang asalnya ya begitulah film-filmnya, sekarang sudah dibalikin hatinya oleh Allah. Mending kita doakan. Telah ditangkap seorang koruptor ini, jangan siap puas, percuma ngomong gitu ya. Gak ada gunanya pakai suas siap puas. Mending doa, ya Allah, mudah-mudahan ini jalan bisa tobat, bisa keluarganya bisa menjadi bersih lagi. Gak rugi tuh ngedoakan kebaikan buat orang. Walaupun kita benci kepada kelakuannya, tapi kita berharap orangnya jadi baik. Tiba-tiba kita lagi di sana banyak preman tuh di terminal. Ada yang rambutnya begini, ya ada yang kumisnya begini, dan ada susah sujudnya. Wah ngaco kah? Geng motor kacau, beres nggak masalahnya? Enggak, keluarkan doa. Allah dengar tidak? Kita lagi diangkot nih, lihat itu para preman. Ya Allah, itu preman pasti orang tuanya gak cita-cita punya anak jadi berandalan gini. Mudah bagi engkau membolak-balik hatinya ya Rabb. Beri hidayah ya Allah, beri hidayah ya Allah. Sambil lihat di angkot tuh keluar doa, didengar tidak oleh Allah? Disia-siakan tidak? Oh, siapa tahu doa kita syariatnya jadi jalan. Si itu preman teh minta dicukur, tapi yang nyukurnya ketiduran misalkan, jadi ininya hilang, dikeluarkanlah dia dari gengnya itu. Akhirnya masuklah ke musola tobat. Ya gimana saya aja namanya cerita hadirin. Ini kan SSG juga mungkin ada ya.
yang tadinya mau daftar kursus, nah jadi ke SSG, gampang bagi Allah ngatur semuanya. Benar? Jangan sia-siakan doa. Termasuk kalau kita lihat orang yang miskin, yang susah, keluar doa walaupun kita nggak bisa nolong pakai uang, tapi tolong pakai doa. Ya Allah, tetangga saya ini susah sekali, tapi saya mau nolong juga nggak ada. Tolong wahai Allah. Dan nggak usah diomongin ke orang itu ya. Tadi malam ku abdi istri doakeun cik naon bayar atau itu mah nggak asli doa. Termasuk lagi gini nih saudara nih, lagi gini teh jangan nganggur. Para pendengar, si AA kasihan tiap hari banyak omong. Pasti nanti dihisab di akhirat. Ya Allah, khawatir saya melihat AA gini. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Si AA temen megduki kolot. Kasihan banyak dosa. Ampuni ya Allah, tuntun supaya omongannya benar, hatinya benar. Didengar tidak oleh Allah? Mungkin pas saya mau ngomong ngaco, diijabah, jadi susah ngomongnya, jadi lupa ngomong ngaconya, jadi sulit. Dan Allah mah tahu setiap yang mendoakan. Setuju? Jadi doa itu lebar, enak, dan kita bisa beramal terus dengan doa-doa kita. Masya Allah. Apalagi doa ke orang-orang yang berbuat baik ke kita. Hadirin sejujurnya ya, di antara yang suka nggak bisa nahan tangisan bagi AA ya, banyak yang bisa membuat bisa nangis. Di antaranya pasti kalau ingat dosa maya, terus ingat orang tua, juga ingat guru. Saya dikaruniai guru yang baik gitu, hatinya tuh yang jadi kalau ingat kebaikan guru yang berjuang keras supaya kita jadi benar, itu teh hati teh jadi pengen nangis, pengen doa. Ya Allah, si mulia guru tuh, keluarganya, keturunannya itu didengar oleh Allah, dan boleh jadi ilmu yang kita dapatkan makin berkah karena kita sudah termasuk orang yang mensyukuri. Masya Allah. Itulah hadirin sekelumit tentang doa. Silakan dibacakan hadis selanjutnya. Ada 3 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali ketaatan umur, dan sesungguhnya seseorang terhalang dari mendapatkan rezeki disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin agar Allah menerima doanya ketika ia menghadapi masalah dan kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa pada waktu senang. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditimpa suatu kesusahan lalu ia menampakkannya, mengadukannya kepada manusia, maka tidak akan hilang kemiskinannya, kesusahannya. Dan barang siapa ditimpa suatu keperluan lalu ia mengadu kepada Allah, maka Allah akan memberinya rizki baik dengan segera maupun dengan ditunda. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah begitu, sekarang kita menghibah ke orang, sedangkan orang itu tidak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Makanya jangan suka lebay ke orang ya, karena orang tidak bisa nolong tanpa izin Allah. Kalau bicara lurus-lurus saja tanpa harus lebaism. Kalau lebaism perlebayan. Tolong abdi mata wala kaya, terus putus harapan abdi kaya, itu nggak usah gitu. Bicara baik-baik, tenang, hati ke Allah yang menggerakkan. Itulah ya. Jadi penerima BH mahasiswaku
dompet peduli umat Darut Tauhid. Dari Lampung 12 orang. Boleh acungkan tangan Lampung? Oh, terima kasih. Dari Palembang 6 orang. Cung, Palembang mana? 1, 2, 3. Mana yang lain? Terima kasih. Ini Yogyakarta 12. Acungkan tangan, maaf Jogja. Kalau mau ngacung deh tidak usah lihat kiri kanan ya, karena yang diacungkan tangannya dibawakan. Semarang 10. Mana lainnya? Ya bagus, terima kasih. Bogor 20. Oh di atas, pantas. Terima kasih. Priangan Timur 19. Alhamdulillah. Bandung 25. Kok Bandung banyak? Ya tuh nggak apa-apa, garisnya gitu ya. Ada yang nyumbangnya juga dari Bandung banyak. Baik, terima kasih. Jumlah 104. Ini kuliahnya di mana aja adik-adik? Nyebar ya di berbagai kampus. Ingat adik-adik, para dapat beasiswa. Beasiswa ini hakikatnya dari Allah. Lalu Allah gerakan hambanya untuk menjadi jalan adik-adik bisa kuliah. Bersyukur ke Allah, tingkatkan taat dan berterima kasih kepada yang menjadi jalan, itu syukur. Jalin hubungan yang baik dengan yang jadi orang tua asuh, berbanyak doa, walaupun tidak diketahui, pasti diketahui oleh Allah. Belajar sungguh-sungguh sebagai syukur. Nanti Allah akan mengatur tambahan nikmat lain. Gak usah banyak menginginkan, banyak syukur akan nambah nikmatnya. Ya, kuliah yang bagus. Kuliah itu bukan hanya di kuliah itu bukan hanya belajar mata kuliah, tapi yang penting adalah kuliah jadi dekat dengan Allah. Itu sekarang jadi sarjana tapi jauh dari Allah. Dia gagal. Dia hanya dapat gelar, tapi dia gagal untuk jadi orang yang disukai Allah. Karena yang paling penting dari kuliah itu adalah jadi dekat dengan Allah. Jelas? Adik-adik, maaf kalau adik-adik kuliah selesai tapi jauh dari Allah, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Baik. Santri siap guna? Acungkan tangan. Komplit? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, penelepon silakan. Baik sahabat MI, silakan Anda bergabung bersama kami 022201776 022201776. Belum ada yang bergabung, Pak? Baik. Santri beasiswa sebelah kanan yang dekat dengan siapa, Jom? Akhwat, acungkan tangan. Beasiswa. Ya, maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Isu Gunawan dari Bandung. Dari Bandung. Alhamdulillah. Kuliah di mana? Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah. Gimana kisahnya dapat beasiswa ini? Kalau pertamanya sih tahun kemarin kan kakak kelas dapat, jadi agak tahu gitu. Kemudian teman-teman juga yang dekat-dekat masjid pada ikutan. Lalu mengajukan. Ya. Terus dapat. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sesudah mendapat ini, yang terpikir dan terasa? Luar biasa sekali ya, karena lingkungan juga kan mempengaruhi. Di sini teman-teman juga semangatnya luar biasa, dan itu membuat ya saya juga ya, kembali semangat juga. Yakin semua ini sudah diatur Allah? Yakin. Yakin, apalagi di UIN, jurusan apa? Sejarah dan peradaban Islam. Oh, bagus, bagus, bagus. Baik, apa yang akan dipertanggungjawabkan dengan beasiswa ini? Dipergunakan sebaik mungkin. Ya, penting harus merubah. Memang tidak seberapa ya, hanya sekitar 100 jutaan untuk semua. Ya, yang penting mah ini adalah dari Allah. Harus pakai dekat ke Allah. Dan orang-orang yang dijadikan jalan itu juga Allah yang menentukan. Kita harus balas budi. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah orang yang tahu terima kasih kepada Allah.
Baik, mau menyampaikan sesuatu kepada para donatur? Terima kasih yang luar biasa kepada para donatur. Insya Allah kami penerima beasiswa akan mempergunakan ini dengan jalan yang benar. Terima kasih. Alhamdulillah. Jalan yang benar, dia nggak paham dia dengan cara yang benar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Dek. Baik, alhamdulillah. Ada penelpon? Bergabung bersama kami 022201706 022201706. Anda yang sedang berada di luar negeri dapat menambahkan kode harian 6222201707. Ya, belum ada, silakan. Alhamdulillah. Satu lagi, Fahmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMP, SMK, SMA. SMA. Rasanya sering lihat wajahnya ya. Di mana? Di SMA aku. Ya, Oh, alhamdulillah. Kenapa ikut SSG? pertama ingin tamat disiplin, ingin membangun karakter baku, Apa karakter baku? baik dan kuat. Baik dan kuat. Ya, baik. Orang tua di mana? Di Garut. Di Garut. Dapat beasiswa itu gimana ceritanya? Awalnya mau masuk SMK, dapat informasi dari bibi. Terus ketika datang ke rumah Wak, diajak survei ke sekretariat Darut Tauhid. Terus katanya ada program baru yaitu SMA Khadimul Ummah. Programnya 4 tahun dan itu subsidi silang. Terus pas minggu berikutnya saya berangkat dengan bapak saya untuk mendaftarkan diri ke SMA. Bagaimana rasanya belajar di Eko Pesantren? Alhamdulillah senang. Senang. Gimana maksudnya senang katanya? Banyak hikmah yang didapat. Alhamdulillah banyak. Apa saja? Sebelumnya sering menyanyiakan waktu ketika sholat sering dilalaikan. Sekarang Sekarang alhamdulillah bisa. alhamdulillah. Tahajud terjaga di sana. Alhamdulillah. Sudah berapa juz? 4 juz setengah. 4 juz setengah. Alhamdulillah. Latihan disiplin begitu di asrama bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Jadi ini adalah termasuk percobaan ya, tempat belum ada sudah pada daftar ya. Tapi diam-diam aja ya, kita baru akan bangun bangunannya ya, sing sabar ya. Di sana banyak lapangan. Nanti solo bivak aja di lapang. Apa yang terpikir? Nah, bagaimana nih kan banyak para donatur. Apa yang terpikir deh sebagai pelajar mendapat beasiswa begini? Kalau bisa tiap makan ya, oh ya Allah, semoga yang menjadi jalan saya bisa kenyang. Lihat ilmu, ya Allah, terima kasih balaslah siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi saya. Kira-kira makin tambah karunia nggak begitu? Paham ya? Nah begitulah. Jadi kalau misalkan kita makan dan ada yang memberikan sambil makan tuh keluar doa, ya Allah, ini rezeki darimu. Tapi ada hamba-hamba yang menjadi jalan rezeki ini. Balaslah dengan sempurna ya. Oh itu makan lebih enak. Ya begitu. Cita-citanya mau jadi apa? Abdi A. Mau jadi tentara begitu. Alhamdulillah. Dari potongan rambut udah jadi dari sekarang ya. Baik hadirin. Memang Khadimul Ummah ini harapannya ya. Nanti disebar, ada yang jadi tentara, polisi, dokter, hakim, jaksa, pengacara, wartawan, tapi semuanya hafiz Quran. Setuju? Ada juga yang pemain sepak bola. Saya juga rada rumit itu ya. Jadi sambil murojaah katanya apa nanti itu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Udah mati ke astag. Belokan si sepakan ini. Tiba-tiba yang menyepaknya keseleo. Alhamdulillah, nah itu namanya dengki hadirin. Karena pemain futsal yang baik hati mah silakan, kami tidak akan menghalang-halangi. Iya penelpon silakan.
Makasih deh. Dengan sahabat siapa di mana? Sahabat tuh yang di Jogja, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih keras sedikit volume di masjid dan di sana, silakan. Oh iya, ini saya dari Jogja. Mau tanya, Ya deh, mau tanya, silakan. kalau misalnya kan kalau dalam berdoa di sholat istiqoroh itu, misalnya cara kita untuk mengetahui bahwa tanda-tanda jawaban dari sholat istiqoroh itu biar yakin gimana? Jadi kalau kita sudah istiqoroh, terus supaya yakin bagaimana tanda-tandanya, begitu? Ya misalnya kan datang dari mimpi, apakah itu mimpi benar berasal dari emang itu jawabannya atau berasal dari yang lain? Baik, adek usia berapa, maaf? 25. 25. Yang diistiqorohin masalah apa nih? Jodoh. Jodoh ya. Ada berapa kandidatnya sekarang? Ada 5 calonnya. Mending mewah pisan. Masalahnya itu yang 5 teh mau nggak sama adeknya? Kan? Oh jadi yang 5 tuh minat gitu, 5 angel. Jadi 5 calon bidadari naksir sama adek gitu. Oh gitu dia. Jadi wah ini sekali ya. Apa tuh banyak peminatnya ya. Berat nih istiqorohnya adek. Adek ada kecenderungan sama yang mana sekarang? Kecenderungan sama yang dituju itu, tapi di masjid sholatnya itu Yang kelihatan yang lain gitu. enggak, kalau enggak ada yang semuanya, tapi kan pengen yakinnya yang satu itu, pengen keyakinan yang 5 itu, tapi pas di mimpi itu munculnya ya yang Lain lagi yang ke-6 gitu. saya yang ke A, tapi itu tuh benar atau enggak jadi petunjuk itu. Aduh, saya pusing jadi ya. Saya nggak ikutan dalam mimpi itu deh. Baik. Baik, boleh saya coba jawab deh. Akan hari apa mas di sana? Tanggal 28 di UGM ya? Ya Sabtu pagi. Kampusnya masjid kampus. Ya ajak aja teman-teman di kampus di sana ya. Kalau bisa dengan dosennya juga ya. Wah benar nggak insya Allahnya nih. Baik terima kasih ya. Gimana rasanya ditaksir 5 orang gitu? Ya gitu aja. Gitu aja ya. Baik, terima kasih ya deh, maaf ya. Aduh, mewah bisa nih. Tambah 1 juga kurang ya deh ya. Ada yang deketin kucing ya. Baik. Sudah bangun tuh sekarang yang tadi ngantuk-ngantuk di masjid. Kalau udah bab jodoh, SSG, santri mahasiswa mungkin ini jadi beringas ya. Baik hadirin sekalian, jadi Allah tuh tahu bagaimana memberitahu kita, tidak mesti hanya dengan mimpi. Cuman kualitas istiqorohnya ini juga harus bagus. Jangan istiqoroh yang basa-basi. Jadi kita benar-benar dalam posisi udah pokoknya mas saya nyerahin ke Allah, apa yang terbaik menurut Allah, yang membuat bisa dekat dengan Allah itu pilihan saya. Jadi kita jadi zero. Tapi kalau kita masih rada ngotot, ya Allah ini ada 5, engkau sudah tahu sendiri, terserah padamu ya Allah. Tapi kalau itu, nah itu sudah rada-rada ngatur ya. Atau ya Allah saya pasrahkan, tapi kan kau tahu sebetulnya saya mau sama dia, kalau bisa sama dia aja lah ya Allah. Nah itu juga nggak asli, harus pasrah. Lalu bagaimana informasi dari Allah nanti akan menjurus aja ke sana. Umur 25 lah sudah boleh ya ngambil keputusan. Tapi kalau istiqoroh dari umur 12 tahun agak kejauhan ya. Nah pernah ada santri dulu, ingat dia istiqoroh dulu nih, mungkin beliau lagi denger ini ya, maafin ya.
Saya yakin jodoh saya, dia naksir santri yang lain juga. Itu jodoh saya. Tahu dari mana? Saya sudah istiqoroh dan jelas sekali dalam mimpi. Mimpinya emang mimpi. Saya mimpi lihat dia mandi. Nggak mungkin informasinya ngeres gini. Dan terbukti bukan jodoh. Maaf ya. Ini terus saatnya dia meni optimis jodoh. Atulah Allah masa ngasih informasi kayak gitu ya. Pasti sopan lah. Dan nyata itu bukan jodoh hadirin. Begitulah mak dek, perbaiki diri dan sambil istiqoroh tuh jauhi dosa. Jangan sampai dinodai istiqorohnya dengan maksiat. Ya, kalau ada lagi? Baik, sudah ada yang kembali bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan sahabat siapa di mana? Pak Agus nih. Di Tasikmalaya. Oh, Agus, Tasikmalaya. Agus kemarin datang ke masjid ya? Agus berarti di saf 3 ya? Benar ya? Apa? Ya maaf kemarin nggak nemuin ya, karena nggak tahu Agus di mana. Loh katanya tadi tahu Agus di saf 3. Kan Agus ngasih tahu di BBM ya. Maaf ya Gus, sama siapa kemarin ke sana? Sama keluarga. Gimana, seneng kemarin acara sana? Berapa bulan sekali? 3 bulan sekali, insya Allah. Agus ini sahabat saya, ya. Agus tidak bisa jalan karena kakinya oleh Allah ya dibuat lemes demikian rupa, dan pasti ada kebaikan di sana. Juga tangan masih bisa ngangkat nggak Gus? Susah ya. Kalau Agus miring ke depan itu suka jadi roboh atau gimana, harus tegak terus? Harus tegak terus ya. Kalau miring sedikit nggak bisa ketahan ya. Jatuh ya. Berapa umur sekarang Gus? 28. Agus bagaimana menyikapi semua ini Gus? Putus asa, semangat, bahagia, syukur atau gimana perasaannya? Iya. Bagaimana melihat masa depan Gus? Baik Gus ya. Agus dan Kang Dadang. Kang Dadang di mana? Mana Kang Dadang? Kalau di keluarga yang kemarin, Iso dengan Ndut, dua-duanya lumpuh. Lebih berat lagi, Iso berbaring sudah 35 tahun, Ndut 30-an. Ini keluarga ini, kalau Iso Ndut diasuh oleh ibu bapak, tinggal bapaknya, ini dijaga oleh ibunya. Kang Dadang? Mana Dadang? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Ma. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah. Ma semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ikut SSG, Ma? Kalau ada yang ngurus Agus mau. Oh, Ma umur berapa sekarang? 60. Alhamdulillah. Atau mau ikut program masa keemasan di sini? Mau, nanti kalau Agus ada yang damping. Ada yang dampingin ya? Baik. Ma udah pensiun kan sekarang ya? Iya. Gaji cukup tidak, Ma? Begitu aja. Dari anak-anak suka ngasih kalau ada milik. Alhamdulillah. Pasti rezeki mah dari mana aja ada ya? Iya. Betul? Iya. Ma,
ngurus Dadang dan Nun dan Salah. Dan Agus, gimana perasaan emak? Ya gitu lah, bersabar lah, ridho aja. Ridho ya. Ya, Yakin dilihat oleh Allah nggak mak? yakin, Yakin ada balasannya dari Allah. insya Allah. Kalau emak meninggal, kapan maaf ya, suka kepikir tentang Agus nggak? Iya, gitu ya, dalam pikiran emak. Coba gimana pikirannya? Bagaimana aku kalau sudah mau meninggal, tapi ada teman yang katakan, nanti juga tangan Allah datang untuk Agus dan Dadang gitu. Iya, ada Agus mah bukan bikinan emak kan? Iya, Coba tolong jawab. Agus dengan Dadang bikinan siapa mak? kalau Adik mak? iya, saya juga. Iya. Ma, Agus dan Dadang teh ciptaan Allah, betul? Iya, Lewat emak, iya, ya. iya, Yang ngurus Agus dan Dadang selama ini siapa? Lahir batinnya Allah. Allah. Ma paling punten emak juga ngurus, tapi kan dibanding yang Allah urus mah sempurna dari Allah ya. Iya. Gimana? Saya juga berharap semoga saja punya istri yang seperti istrinya Kang Asto gitu. Ya, Mbak Kustina, lagi dengar nih Mbak Kustina. Amin, amin, amin. Yang mau ladang pahala, ya. Dulu juga atau gitu, nggak ada yang ngurus. Tapi kalau Allah takdirkan ada Mbak Kustina mujahidah. Wah, saya sangat hormat sama Mbak Kustina ini. Saya juga mau seperti itu. Mau atau minta sama Allah, ya. Iya. So, atau para pendengar, ini ada emak udah sepuh, Agus lumpuh, Kang Dadang juga sekarang lumpuh tapi masih bisa bergerak ya. Kang Dadang bisa ya Mak ya, ngajar ya. Iya, iya. Kalau Agus kata-katanya juga terbata-bata tadi. Ladang amal, siapa yang mau ladang pahala jadi istri Kang Agus, nih nanti yang nyediain mas kawinnya. Agus kan laki ya. Yang benar, Mak ya. Iya. Gitu Mak. Iya. Mak sing baik sangka ke Allah ya. Iya. Mak nanti lihat di akhirat, insya Allah pahalanya seperti apa ngurus anak. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Mak. Doakan aja ya, saya lebih membaharu. Amin ya Rabbal Alamin. Doakan saya bisa tinggi ya Allah. Amin Mak. Terima kasih Mak. Agus, Dadang, makasih ya. Hidup di dunia cuma mampir sebentar. Nanti di akhirat yang asli. Nikmati episode apapun, seberat apapun, pasti perhitungan di sisi Allah sempurna. Tidak ada yang disia-siakan. Sing baik sangka, sing penuh syukur. Ya, makasih Mak. Kalau ada yang perlu dibantu kasih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur punya banyak teman-teman. Karena ada yang nanya kenapa senang. Karena guru saya yang pertama adalah adik sendiri, adik AA dulu. Waktu lahir normal, lama-lama sakit, panas, terus dilumbang, diambil cairan sumsum tulang belakang, terus separuh badannya kanan menjadi kaku, mata jadi juli. Waktu SMA masih bisa diseret kakinya. Waktu kuliah, sempat kuliah di Fakultas Ekonomi Unpad, sudah mulai tuli karena terus progresif. Tapi ke kampus masih terus digendong. Saya dengan Adeda giliran. Saya sudah selesai waktu itu kuliahnya, sekamar dengan adik. Makin lama adik ini memang sakitnya progresif sekali, berbaring saja, tapi tetap tahajud walaupun sudah tidak bisa bergerak. Untuk nafas juga dibantu begini. Kalau sholat masih ke masjid ya digotong, sehingga di sholat di masjid itu ya seperti jenazah saja berbaring begitu, karena di depan rumah ada Masjid At-Taqwa.
karena sakitnya memang waktu itu tidak bisa disembuhkan, progresif, jadi makin lama makin parah. Usia 25 meninggal, sudah pulang sesuai dengan rencana penciptanya. Dan beliaulah yang pertama kali menasihati, menggugah sehingga AA bisa syariatnya tobat. Nah, jadi saya hutang budi kepada guru yang lebih muda, yang badannya oleh Allah diatur sedemikian rupa, tidak cacat, tapi itulah kesempurnaan rencana Allah. Semoga sahabat-sahabat dan keluarga yang diberikan kepercayaan oleh Allah diuji seperti ini benar-benar hakul yakin kepada maha baiknya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian, terima kasih para donatur DPU, terima kasih kepada semua yang menjadi jalan siaran ini terpancar. Doain majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah kurang tidur nih. Sama. Ayo gerakan lagi giginya. Baik, latihan apa nih SSG pagi ini? Ayo baik, nikmati ya. Kepada beasiswa turun ke lantai bawah semuanya. Silakan segera. Kawan-kawan yang SSG, ini jumlah yang hadir 228. Kemarin berapa? Sudah meninggalkan acara yang fana ini. 40 kemana 40? Ada izin kan? Laporan kan? Wah, saudara kalau nggak bisa latihan ngomong baik-baik ya. Izin saya tidak bisa karena saya sakit, karena saya ada tugas, karena saya malas. Harus biasakan begitu ya, supaya didoakan oleh yang lain. Jangan suka nggak tanggung jawab. Izin 29, tobat ya, dari 29 jadi 5 kejauhan. Tapi saya kira teman-teman tuh serius latihannya ya. Siap tidak nih? Mana suaranya? Masih siap? Wah, ya. Memang begitu hidup ini. Terima kasih adik-adik.